Kisah ini bermula pada sebuah malam tanpa bintang di pertengahan tahun 1980-an, di mana perkebunan karet, Lembah Sunyi, masih menjadi primadona ekonomi daerah tersebut. Di tengah rimbunnya pohon-pohon yang berjajar rapi, seorang buruh sadap wanita bernama Sumiati sedang menyelesaikan tugas tambahannya demi upah ekstra. Namun, kegelapan malam itu menyimpan niat busuk dari seorang mandor bernama Sudarmo, yang telah lama memendam nafsu dan amarah karena cintanya ditolak mentah-mentah oleh Sumiati. Sudarmo mencegat Sumiati di Blok C yang terisolasi, sebuah area yang jauh dari pemukiman buruh lainnya. Perdebatan sengit terjadi, memecah keheningan malam yang hanya diiringi suara jangkrik dan gesekan daun karet. Dalam puncak amarahnya, Sudarmo kehilangan akal sehat, ia menghantamkan batu besar ke pelipis Sumiati hingga wanita malang itu tersungkur tak berdaya di atas tanah gambut yang basah. Tidak berhenti di situ, dengan dingin Sudarmo menggunakan pisau sadap yang tajam untuk memastikan Sumiati tidak akan pernah berbicara lagi selamanya. Darah segar Sumiati merembes ke dalam tanah, membasahi akar-akar pohon karet yang berada tepat di sampingnya. Sudarmo yang panik kemudian menyeret tubuh tak bernyawa itu menuju sebuah sumur tua yang sudah mengering di tengah blok tersebut. Dengan napas terengah-engah, ia membuang jasad Sumiati ke dalam lubang gelap itu dan menutupinya dengan tumpukan kayu serta dedaunan kering. Sebelum meninggalkan lokasi, Sudarmo bersumpah bahwa rahasia ini akan terkubur bersama busuknya jasad Sumiati di dasar sumur. Namun, alam memiliki caranya sendiri untuk mengingat sebuah kekejian yang luar biasa. Konon, tepat saat jasad itu menyentuh dasar sumur, seluruh pohon karet di Blok C secara serentak mengeluarkan getah yang berwarna kemerahan, seolah-olah hutan itu sendiri sedang menangiskan darah. Angin tiba-tiba berembus kencang, membawa aroma melati yang sangat menyengat, bercampur dengan bau anyir yang tidak hilang meskipun hujan lebat turun keesokan harinya. Sejak saat itu, Blok C dianggap sebagai wilayah terkutuk yang dihindari oleh setiap buruh sadap yang masih waras. Tahun-tahun berlalu, dan Sudarmo menghilang tanpa jejak beberapa bulan setelah kejadian itu, meninggalkan desas-desus bahwa ia telah diambil oleh penghuni hutan. Perkebunan itu sempat ditutup karena bangkrut, meninggalkan pepohonan karet tumbuh liar dan rimbun, menutupi jejak sumur tua yang menjadi saksi bisu pembunuhan tersebut. Namun, dendam Sumiati tidak ikut terkubur, ia hanya menunggu waktu yang tepat, menunggu seseorang yang cukup berani atau cukup putus asa untuk mengusik ketenangannya yang terganggu. 30 tahun kemudian, seorang pria muda bernama Aris tiba di desa sekitar perkebunan dengan harapan besar untuk mengubah nasib keluarganya. Aris adalah seorang petani getah yang ulet, namun kesulitan ekonomi memaksanya untuk menerima tawaran mengelola lahan terbengkalai di Lembah Sunyi, yang harganya sangat murah. Penduduk desa sempat memperingatannya tentang keangkeran Blok C, namun Aris yang berpikiran logis menganggap semua itu hanyalah tahayul lama yang sengaja disebarkan agar lahan tersebut tidak diambil orang lain. Pada hari pertamanya bekerja, Aris mulai membersihkan semak belukar yang menutupi jalan masuk menuju jantung perkebunan. Udara di sana terasa sangat lembab dan berat, seolah-olah oksigen di tempat itu telah lama dicuri oleh sesuatu yang tak terlihat. Aris merasakan bulu kuduknya meremang setiap kali ia melewati sebuah pohon karet besar yang batangnya tampak meliuk aneh menyerupai tubuh manusia yang sedang kesakitan. Meskipun matahari bersinar terik, bayangan di bawah pohon-pohon itu tetap terlihat gelap pekat, seakan cahaya enggan menyentuh tanahnya. Aris mulai menyadap pohon pertama di pinggiran Blok C dengan penuh semangat. Saat pisau sadapnya menggores kulit kayu, ia tertegun melihat cairan yang keluar, getahnya sangat kental dan memiliki semburat warna merah muda yang tidak lazim. Ia mencoba mencium aroma getah tersebut, namun yang terhirup justru aroma busuk yang samar, seperti bau daging yang sudah lama tertinggal di udara terbuka. Aris mencoba mengabaikan hal itu, menganggapnya sebagai reaksi kimia dari pohon yang sudah terlalu tua dan tidak terawat. Menjelang sore, saat ia sedang mengumpulkan tempurung kelapa berisi getah,
Aris menemukan sebuah benda berkarat di bawah tumpukan daun. Itu adalah sebuah jepit rambut besi yang sudah sangat tua, namun masih menyisakan sedikit kilau di bawah cahaya senja. Tanpa berpikir panjang, ia memasukkan jepit itu ke dalam sakunya, tidak menyadari bahwa benda itu adalah milik Sumiati yang terlepas saat ia diseret oleh Sudarmo. Seketika itu juga, suhu di sekitarnya turun drastis, dan suara tawa wanita yang lirih terdengar dari kejauhan, hilang ditelan angin. Aris memutuskan untuk menyudahi pekerjaannya hari itu karena perasaan tidak enak yang mulai menggerogoti jiwanya. Namun, saat ia berbalik untuk berjalan pulang, ia menyadari bahwa jalan setapak yang tadi ia lalui kini tertutup oleh kabut putih yang sangat tebal. Ia merasa seolah-olah arah matanya disesatkan, dan setiap pohon yang ia lewati tampak identik, seakan ia hanya berputar-putar di tempat yang sama. Di tengah kebingungannya, ia melihat sesosok wanita berdiri membelakanginya di kejauhan, mengenakan kebaya putih yang lusuh dan robek di bagian bahu. Aris terdiam mematung, matanya terpaku pada sosok wanita berkebaya putih yang berdiri diam di tengah kabut tebal. "Permisi, Bu, apakah Anda warga sini?" tanya Aris dengan suara yang sedikit bergetar, namun sosok itu tidak memberikan jawaban sama sekali. Wanita itu perlahan-lahan mulai berjalan menjauh, masuk lebih dalam ke arah rimbunnya pohon karet yang gelap. Rasa penasaran yang mengalahkan rasa takut mendorong Aris untuk mengikuti sosok tersebut, berharap wanita itu tahu jalan keluar dari labirin pepohonan ini. Langkah kaki wanita itu tidak mengeluarkan suara sedikit pun di atas tumpukan daun kering, kontras dengan langkah Aris yang berderit keras. Setiap kali Aris merasa hampir bisa mengejarnya, sosok itu akan menghilang di balik batang pohon dan muncul kembali beberapa meter di depannya. Aris mulai menyadari ada yang aneh, wanita itu berjalan dengan posisi kepala yang miring ke samping dengan sudut yang tidak manusiawi, seolah-olah lehernya telah patah. Bau melati yang tajam kini mulai memenuhi indera penciumannya, menggantikan aroma asam getah karet. Tiba-tiba, sosok wanita itu menghilang sepenuhnya tepat di depan sebuah tumpukan kayu dan semak berduri yang sangat lebat. Aris berhenti, napasnya memburu, dan ia menyadari bahwa ia kini berada di bagian perkebunan yang paling liar dan gelap. Di balik semak-semak itu, ia melihat sebuah struktur batu bulat yang sudah berlumut. Itu adalah sumur tua yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Sumiati. Dari dalam sumur itu, terdengar suara air yang bergejolak pelan, padahal seharusnya sumur itu sudah kering sejak puluhan tahun silam. Ketakutan luar biasa akhirnya menguasai Aris saat ia melihat sepasang tangan pucat dengan kuku yang menghitam mulai merayap keluar dari bibir sumur. Tangan itu tampak mencari pegangan, gemetar dengan gerakan yang kaku dan penuh penderitaan. Aris tidak menunggu lebih lama lagi. Ia berbalik dan berlari sekuat tenaga tanpa memedulikan arah, menabrak dahan-dahannya yang menggores wajahnya. Ia terus berlari hingga akhirnya ia tersandung dan terjatuh tepat di depan gerbang keluar perkebunan, di mana kabut tiba-tiba menghilang seolah tidak pernah ada. Malam itu di rumahnya, Aris tidak bisa memejamkan mata karena bayangan tangan di sumur itu terus menghantuinya. Saat ia mencoba berganti pakaian, ia menemukan bahwa jepit rambut besi yang ia temukan tadi siang telah berubah menjadi sangat dingin hingga meninggalkan bekas merah di kulit pahanya. Di cermin kamarnya yang kusam, Aris melihat pantulan dirinya, namun di belakang bahunya, samar-samar terlihat wajah seorang wanita dengan mata yang melotot kemerahan dan pelipis yang hancur bersimbah darah. Ketika ia menoleh dengan cepat, ruangan itu kosong, namun aroma melati kini telah berpindah ke dalam kamarnya. Keesokan harinya, Aris jatuh sakit, demam tinggi menyerang tubuhnya dan ia terus mengigau tentang seorang wanita yang meminta tolong agar dikeluarkan dari kegelapan. Sang istri, Siti, merasa sangat khawatir karena suaminya terus-menerus menggaruk pelipis kirinya hingga berdarah, seolah-olah sedang meniru luka seseorang. Siti mencoba memanggil dukun desa, namun sang dukun menolak datang ke rumah mereka setelah mendengar bahwa Aris baru saja membuka lahan di Blok C perkebunan, Lembah Sunyi. Memasuki malam Jumat Kliwon,
suasana di rumah Aris menjadi semakin mencekam ketika suara ketukan teratur terdengar dari dinding kayu rumah mereka. Suara itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam dinding, seakan ada sesuatu yang terperangkap di sana. Aris yang sedang terbaring lemah tiba-tiba duduk tegak dengan mata melotot kosong, lalu mulai berbicara dalam bahasa Jawa halus yang tidak pernah ia kuasai sebelumnya. "Panas, di sini sangat gelap dan dingin, mengapa kau mengambil milikku?" bisik Aris dengan suara wanita yang parau. Siti yang ketakutan segera mengambil air suci dan membacakan doa-doa, namun lampu minyak di ruangan itu tiba-tiba padam secara serentak. Dalam kegelapan total, Siti mendengar suara tetesan cairan yang jatuh ke lantai kayu. Bau anyir darah yang sangat menyengat memenuhi ruangan, membuat Siti mual dan hampir pingsan. Ketika ia menyalakan korek api, ia melihat lantai di bawah tempat tidur Aris telah digenangi oleh cairan merah kental yang merembes keluar dari pori-pori kayu lantai, membentuk pola wajah seorang wanita yang sedang berteriak. Teror berlanjut saat Aris tiba-tiba bangkit dari tempat tidur dan berjalan kaku menuju pintu keluar dengan mata yang masih terpejam. Siti mencoba menahannya, namun kekuatan Aris saat itu sangat besar, seolah-olah ia sedang digerakkan oleh kekuatan eksternal yang masif. Aris terus berjalan menuju arah perkebunan karet dalam kegelapan malam, mengabaikan teriakan histeris istrinya dan tetangga yang mulai terbangun. Langkahnya pasti dan cepat, melewati semak belukar tanpa terluka sedikit pun, menuju ke arah sumur tua di Blok C. Sesampainya di depan sumur, Aris berhenti dan perlahan membuka matanya yang kini sepenuhnya berwarna hitam tanpa bagian putih sedikit pun. Ia mulai menggali tanah di sekitar sumur dengan tangan kosong, mengabaikan kuku-kukunya yang mulai terlepas dan jari-jarinya yang berdarah. Setiap kali ia mengeruk tanah, terdengar suara rintihan wanita yang semakin jelas dari dalam bumi, seolah-olah tanah itu sendiri sedang bernapas. Aris terus menggali hingga ia menyentuh sesuatu yang keras dan dingin, sebuah tulang lengan manusia yang masih terikat sisa-sisa kain kebaya putih. Penemuan tulang itu memicu kemunculan manifestasi fisik dari arwah Sumiati yang sesungguhnya di hadapan Aris yang sedang dalam kondisi trans. Kabut hitam pekat keluar dari lubang galian, membentuk pusaran yang kemudian memadat menjadi sosok wanita yang mengerikan. Wajah Sumiati tidak lagi menyerupai manusia, kulitnya pucat keabu-abuan dengan lubang besar di pelipis yang terus mengalirkan getah merah bercampur darah. Matanya yang satu menggantung keluar dari rongganya, menatap Aris dengan kebencian sekaligus kesedihan yang tak terkatakan. Sumiati mengangkat lengannya yang hanya tinggal tulang dan menunjuk ke arah jepit rambut yang masih ada di saku Aris. Melalui kontak batin yang menyakitkan, Aris diperlihatkan kembali seluruh kejadian pembunuhan itu dari sudut pandang Sumiati. Ia merasakan dinginnya pisau sadap Sudarmo yang merobek lehernya, rasa sakit saat kepalanya dihantam batu, dan keputusasaan saat ia dibuang hidup-hidup ke dalam sumur gelap. Aris berteriak histeris saat merasakan sensasi sesak napas, seolah-olah paru-parunya kini dipenuhi oleh tanah dan dedaunan kering seperti yang dialami Sumiati. Arwah itu kemudian membisikkan sebuah nama yang membuat jantung Aris seakan berhenti, "Sudarmo, dia masih ada, cari dia." Suara itu bukan berasal dari telinga, melainkan bergema langsung di dalam tengkorak Aris, menyebabkan telinganya mengeluarkan darah. Sumiati menuntut keadilan yang telah tertunda selama 3 dekade, dan ia telah memilih Aris sebagai perantaranya. Jika Aris gagal menemukan sisa-sisa Sudarmo atau memberikan pemakaman yang layak bagi Sumiati, maka jiwa Aris akan ditarik untuk menggantikan posisinya di dasar sumur selamanya. Tiba-tiba, sosok Sumiati menerjang ke arah Aris, merasuki tubuhnya secara paksa untuk memberikan kekuatan agar ia bisa bertahan di hutan itu. Aris terjatuh pingsan dengan posisi meringkuk di samping lubang galian, sementara seluruh pohon karet di Blok C mulai bergoyang hebat tanpa ada angin. Getah merah mulai mengalir deras dari setiap torehan di pohon, membanjiri tanah di sekitar sumur hingga membentuk genangan darah yang luas. Malam itu, Aris bukan lagi manusia seutuhnya,
ia telah menjadi wadah bagi dendam yang haus akan pembalasan. Pagi harinya, warga desa menemukan Aris tergeletak di dekat sumur tua dalam keadaan selamat, namun sifatnya telah berubah total. Ia menjadi pendiam, tatapannya kosong, dan ia menolak untuk meninggalkan Blok C, bersikeras untuk terus menyadap di sana setiap hari. Warga melihat dengan ngeri bahwa setiap pohon yang disadap Aris kini selalu menghasilkan getah berwarna merah darah. Namun, yang paling menakutkan adalah jejak kaki Aris, dimanapun ia melangkah, selalu ada jejak kaki kedua yang berukuran lebih kecil dan berlumuran darah yang mengikuti di belakangnya. Perubahan fisik yang dialami Aris semakin hari semakin mengkhawatirkan dan di luar nalar medis. Kulitnya yang dahulu sawo matang kini berubah menjadi pucat pasi dengan tekstur yang anehnya menyerupai kulit pohon karet yang sudah tua, kering, pecah-pecah, dan mengeluarkan aroma asam getah yang sangat menyengat. Setiap kali ia berkeringat, cairan yang keluar dari pori-porinya berwarna putih kental dan lengket, yang jika dibiarkan akan mengeras menjadi lapisan tipis menyerupai karet mentah. Aris tidak lagi merasakan lapar atau haus akan makanan manusia, melainkan merasakan dorongan purba untuk terus berada di bawah naungan rimbunnya pohon karet. Penduduk desa mulai menganggap Aris sebagai kutukan berjalan yang dapat membawa malapetaka bagi pemukiman mereka. Setiap kali Aris berjalan melewati rumah warga, anjing-anjing peliharaan akan melolong panjang dengan nada ketakutan, dan ternak-ternak akan mendadak mati dengan kondisi tubuh yang kering seolah darahnya telah diisap habis. Mata Aris kini jarang berkedip, dan pupil matanya yang menghitam pekat tampak selalu memantulkan bayangan seorang wanita yang berdiri tepat di belakangnya. Ia telah menjadi paria di tanah kelahirannya sendiri, seorang pria yang terjebak di antara dua dunia yang saling bertolak belakang. Di dalam pikirannya yang kian retak, Aris terus mendengar instruksi-instruksi dari suara Parau Sumiati yang memerintahkannya untuk mencari jejak yang hilang. Arwah itu tidak membiarkan Aris beristirahat sedetik pun. Setiap kali Aris mencoba memejamkan mata, ia akan ditarik ke dalam visi-visi mengerikan tentang masa lalu Sudarmo yang melarikan diri ke bagian hutan yang lebih dalam. Aris dipaksa untuk terus menggali informasi dari sisa-sisa ingatan yang tertanam di dalam tanah perkebunan, mencari tahu di mana sang pembunuh itu menghabiskan hari-hari terakhirnya sebelum menghilang secara misterius. Istri Aris, Siti, mencoba bertahan di samping suaminya meskipun rasa takut hampir melumpuhkan kewarasannya. Namun, suatu malam ia menemukan Aris sedang berdiri di pojok kamar sambil mengasah pisau sadapnya dengan batu asah, namun bukan logam pisau yang ia asah, melainkan jari-jari tangannya sendiri hingga kuku-kukunya terlepas. Aris menoleh ke arah Siti dengan senyum yang sangat lebar hingga sudut mulutnya robek, memperlihatkan gusi yang berwarna hitam legam. Dia mendekat, "Siti, baunya sudah sampai di sini," bisik Aris dengan suara yang bukan miliknya, membuat Siti lari keluar rumah sambil berteriak histeris. Sejak malam itu, Aris tidak pernah lagi kembali ke rumahnya. Ia secara permanen tinggal di dalam Blok C, membangun sebuah gubuk darurat dari dahan-dahan karet yang mati di dekat sumur tua. Ia menghabiskan malam-malamnya dengan menyadap pohon-pohon di sana dalam kegelapan total, tanpa bantuan lampu atau cahaya bulan. Baginya, kegelapan adalah teman yang paling jujur, karena di sanalah ia bisa melihat dengan jelas kehadiran Sumiati yang kini selalu menggandeng tangannya, membimbing setiap sayatan pisaunya ke arah yang benar menuju pembalasan. Berdasarkan bisikan Sumiati, Aris melangkah menuju area yang selama ini dianggap tabu oleh para buruh sadap, yaitu bekas pondok dinas Mandor Sudarmo yang terletak di puncak bukit kecil di tengah perkebunan. Pondok itu kini hampir sepenuhnya tertutup oleh akar-akar pohon karet yang melilit dinding kayunya seperti tentakel raksasa yang mencoba meremukkan bangunan tersebut. Udara di sekitar pondok terasa sangat dingin dan berbau busuk, seolah-olah waktu telah berhenti berputar di sana sejak hari pelarian Sudarmo puluhan tahun silam. Aris merasakan detak jantungnya berpacu saat ia menendang pintu pondok yang sudah rapuh hingga hancur menjadi debu. Di dalam pondok, suasana sangat mencekam,
Perabotan kayu yang ada di sana telah lapuk dan ditumbuhi jamur berwarna merah darah yang mengeluarkan spora beracun. Aris menemukan sebuah meja kerja yang di atasnya masih terdapat sisa-sisa dokumen perkebunan yang sudah menguning dan dimakan rayap. Di bawah tumpukan kertas itu, ia menemukan sebuah buku harian milik Sudarmo yang bersampul kulit manusia. Buku itu memancarkan aura kegelapan yang sangat kuat, seolah-olah menyimpan sebagian dari jiwa terkutuk sang mandor. Aris mulai membaca catatan-catatan terakhir Sudarmo yang penuh dengan ketakutan dan kegilaan yang memuncak. Sudarmo menulis bahwa setelah membunuh Sumiati, ia tidak pernah bisa tidur tenang karena selalu mendengar suara cakaran dari bawah lantai pondoknya. Ia merasa bahwa Sumiati tidak benar-benar mati, melainkan merayap keluar dari sumur setiap malam untuk menunggunya di balik pintu. Dalam keputusasaannya, Sudarmo mencoba melakukan ritual ilmu hitam untuk membentengi dirinya, namun ritual itu justru mengundang entitas yang lebih gelap dari hutan untuk mengambil alih jiwanya sebagai bayaran atas perlindungan tersebut. Halaman terakhir buku itu ternoda oleh bercak darah kering yang sangat banyak, dengan tulisan yang gemetar berbunyi, "Dia tidak menginginkan nyawaku, dia menginginkan aku tetap hidup di dalam kegelapan selamanya." Tepat setelah Aris menyelesaikan bacaannya, lantai pondok tiba-tiba bergetar hebat dan suara geraman rendah terdengar dari bawah tanah. Akar-akar yang melilit pondok mulai masuk melalui celah-celah dinding, mencoba menangkap Aris dan menariknya ke dalam reruntuhan bangunan tersebut. Aris menyadari bahwa pondok ini bukan sekadar tempat tinggal, melainkan penjara bagi sesuatu yang sangat jahat. Arwah Sumiati muncul di sudut ruangan, menunjuk ke arah lantai di bawah meja kerja yang tampak sedikit lebih tinggi dari bagian lainnya. Aris menggunakan sisa kekuatannya untuk membongkar papan lantai tersebut dan menemukan sebuah ruang bawah tanah yang sangat sempit dan lembab. Di dalam ruangan itu, ia melihat sesosok makhluk yang sudah tidak lagi menyerupai manusia, tubuhnya kurus kering, kulitnya telah menyatu dengan akar pohon, dan matanya telah hilang dimakan ulat. Makhluk itu adalah Sudarmo yang masih hidup, dalam kondisi menderita, terperangkap dalam kutukan keabadian yang diciptakan oleh rasa takutnya sendiri. Keberadaan Sudarmo yang masih hidup dalam kondisi mengenaskan memicu ledakan amarah dari arwah Sumiati yang kini menampakkan wujudnya secara penuh di hadapan Aris. Seluruh pondok itu seketika dikelilingi oleh api dingin berwarna biru yang tidak membakar kayu, melainkan membakar jiwa siapapun yang ada di dalamnya. Sumiati melayang mendekati Sudarmo yang mengerang tanpa suara, lalu mulai menjambak rambut sang mandor dengan kekuatan yang sangat besar hingga kulit kepalanya terkelupas. Aris hanya bisa berdiri terpaku, menjadi saksi bisu atas pengadilan supranatural yang sedang berlangsung di depan matanya. Sumiati memaksa Aris untuk mengambil pisau sadapnya dan memberikan pisau itu kepadanya melalui perantaraan tangan Aris. Aris merasakan tangannya bergerak sendiri, diarahkan oleh kehendak sang arwah untuk mulai menyadap tubuh Sudarmo seolah-olah tubuh pria tua itu adalah sebatang pohon karet. Setiap sayatan yang dibuat oleh Aris mengeluarkan getah merah yang kental, dan Sudarmo mengeluarkan suara lengkingan yang memilukan yang mengguncang seluruh perkebunan. Proses ini bukan untuk membunuh, melainkan untuk mengekstraksi seluruh penderitaan yang telah disimpan Sudarmo selama puluhan tahun. Di tengah ritual penyiksaan itu, hutan karet di luar pondok mulai bereaksi dengan cara yang sangat mengerikan. Pohon-pohon karet mulai berjalan mendekati pondok, akar-akar mereka mencuat dari tanah seperti kaki-kaki serangga raksasa. Mereka datang untuk menyaksikan hukuman bagi sang pengkhianat yang telah menodai kesucian tanah mereka dengan darah seorang wanita tak berdosa. Suasana menjadi sangat riuh dengan suara gesekan daun dan dahan yang menyerupai suara sorak-sorai ribuan jiwa yang pernah menjadi korban kekejaman Sudarmo di masa lalu. Sumiati kemudian membisikkan sesuatu ke telinga Aris, sebuah perintah terakhir untuk menyelesaikan dendam ini secara permanen. Ia menginginkan Sudarmo dibawa kembali ke sumur tua di Blok C, tempat di mana semuanya dimulai, agar sang pembunuh bisa merasakan kegelapan yang sama dengan yang ia rasakan selama 3 dekade. Aris, dengan kekuatan yang tidak masuk akal,
menyeret tubuh Sudarmo yang terikat akar keluar dari pondok, menuruni bukit menuju jantung perkebunan. Jejak darah dan getah merah tertinggal di sepanjang jalan, menandakan jalur menuju akhir dari sebuah tragedi. Malam itu, seluruh perkebunan, lembah sunyi, menjadi saksi bisu dari prosesi kematian yang paling aneh dalam sejarahnya. Barisan pohon karet seolah memberikan jalan bagi Aris dan tawanannya, sementara ribuan pasang mata merah tampak mengintip dari balik kegelapan hutan. Aris merasakan beban dendam Sumiati mulai mereda, namun ia juga menyadari bahwa jiwanya sendiri kini telah terlalu jauh masuk ke dalam kegelapan untuk bisa kembali menjadi manusia normal. Ia telah menjadi algojo bagi dunia arwah, sebuah peran yang harus ia jalani hingga napas terakhirnya. Sesampainya di bibir sumur tua, Aris melempar tubuh Sudarmo yang sudah tidak berdaya ke atas tanah yang becek oleh genangan getah merah. Arwah Sumiati berdiri di tepi sumur, menatap lubang gelap itu dengan tatapan yang penuh dengan kerinduan akan kebebasan. Ia memerintahkan Aris untuk mulai membacakan mantra pemutus kutukan yang tertulis di halaman terakhir buku harian Sudarmo, yang ternyata merupakan kunci untuk membuka gerbang antara dunia ini dan akhirat. Suara Aris yang membacakan mantra itu terdengar seperti guntur yang memecah kesunyian malam, menyebabkan air di dalam sumur mulai mendidih dan mengeluarkan uap hitam. Satu persatu, tulang-tulang Sumiati yang sebelumnya digali oleh Aris mulai bergerak sendiri dan masuk kembali ke dalam sumur, diikuti oleh sisa-sisa pakaian dan benda-benda miliknya termasuk jepit rambut besi itu. Sumiati kemudian menarik Sudarmo untuk ikut masuk ke dalam sumur tersebut hidup-hidup. Terjadi pergulatan yang mengerikan di bibir sumur, Sudarmo mencoba mencengkeram kaki Aris agar tidak ikut jatuh, namun Aris dengan dingin menginjak tangan sang mandor hingga tulang-tulangnya hancur. Sudarmo akhirnya terjatuh ke dalam kegelapan sumur dengan teriakan terakhir yang sangat panjang sebelum akhirnya suara itu lenyap ditelan oleh keheningan air. Seketika itu juga, sebuah ledakan energi spiritual yang sangat besar terjadi, melemparkan Aris hingga beberapa meter jauhnya. Cahaya putih terang memancar dari dalam sumur, menyinari seluruh blok C dan membuat pohon-pohon karet di sekitarnya tampak berkilauan seperti perak. Aris melihat sosok Sumiati yang kini telah berubah kembali menjadi wanita cantik dengan kebaya putih yang bersih, tersenyum ke arahnya sebelum akhirnya ia perlahan-lahan memudar dan menghilang menuju cahaya tersebut. Dendam itu telah tuntas, dan jiwa Sumiati akhirnya mendapatkan kedamaian yang selama ini ia cari. Namun, bagi Aris, ini bukanlah akhir yang membahagiakan. Meskipun arwah Sumiati telah pergi, pengaruh kegelapan hutan itu telah meresap terlalu dalam ke dalam sel-sel tubuhnya. Ia merasakan kulitnya mulai mengeras secara permanen dan kakinya tidak bisa lagi digerakkan, seolah-olah ia mulai berakar ke dalam tanah di samping sumur tersebut. Aris menyadari bahwa untuk membebaskan Sumiati, ia harus memberikan dirinya sendiri sebagai pengganti untuk menjaga keseimbangan energi di perkebunan ini. Ia telah terpilih oleh hutan ini untuk menjadi penjaga baru, yang akan memastikan tidak ada lagi kejahatan serupa yang terjadi di wilayahnya. Dalam kesendiriannya di tengah malam yang kini tenang, Aris mulai merasakan kesadarannya menyatu dengan seluruh pohon karet di perkebunan tersebut. Ia bisa merasakan setiap tetes getah yang mengalir dan setiap bisikan angin yang melewati daun-daunnya. Ia tidak lagi merasa takut atau sedih, ia hanya merasakan sebuah tugas besar yang kini berada di pundaknya. Namun, di dasar hatinya, ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa memeluk istrinya lagi atau kembali ke kehidupan lamanya, karena ia kini adalah bagian dari legenda hitam, Lembah Sunyi. Beberapa minggu setelah kejadian di sumur, warga desa memberanikan diri untuk masuk ke Blok C untuk mencari Aris yang tidak pernah kembali. Mereka menemukan area di sekitar sumur tua telah berubah menjadi sebuah taman yang sangat indah namun aneh, dengan bunga-bunga liar yang mekar dalam warna-warna yang tidak lazim. Di samping sumur itu, berdiri sebuah pohon karet yang paling besar dan paling kokoh di antara semuanya, dengan batang yang memiliki pola guratan menyerupai wajah seorang pria yang sedang tersenyum tenang. Warga segera menyadari bahwa pohon itu adalah manifestasi terakhir dari Aris.
Siti, istri Aris, datang ke pohon tersebut dan menangis sambil memeluk batangnya yang terasa hangat seperti suhu tubuh manusia. Ia mendapati bahwa pohon itu mengeluarkan getah yang berwarna putih bersih dan sangat harum, jauh berbeda dengan getah merah yang mengerikan sebelumnya. Siti merasa ada sebuah ketenangan yang memancar dari pohon itu. Seolah-olah Aris sedang membisikkan kata-kata penghiburan kepadanya melalui gesekan daun-daunnya. Sejak saat itu, warga desa mulai mengeramatkan pohon tersebut dan menganggapnya sebagai pelindung perkebunan dari segala macam gangguan gaib. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama bagi pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari lahan tersebut secara ilegal. Sebuah perusahaan besar mencoba menggusur perkebunan, lembah sunyi, untuk dijadikan area industri, namun setiap alat berat yang mendekati Blok C selalu mengalami kerusakan mesin yang fatal tanpa sebab yang jelas. Para pekerja proyek sering melihat penampakan seorang pria petani yang berdiri diam di tengah hutan, mengawasi mereka dengan mata yang bersinar hijau di dalam kegelapan. Aris, dalam wujud barunya, tidak membiarkan siapapun merusak ketenangan tempat yang kini telah menjadi suci bagi jiwa-jiwa yang pernah teraniaya. Blok C kini bukan lagi tempat yang ditakuti karena hantu Sumiati, melainkan tempat yang dihormati karena keberadaan Aris sebagai sang penjaga. Legenda tentang petani yang menjadi pohon tersebar luas ke desa-desa tetangga, menjadi pengingat bagi setiap orang tentang hukum tabur tuai yang berlaku di alam semesta. Barang siapa yang berbuat jahat di bawah naungan pohon karet, maka ia akan berhadapan dengan murka sang penjaga yang tidak akan pernah tidur. Aris telah menemukan cara untuk tetap hidup dan berguna bagi orang-orang yang ia cintai, meskipun dalam bentuk yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kisah Aris dan Sumiati menjadi bagian dari sejarah kelam yang bertransformasi menjadi cahaya di ujung jalan. Namun, di balik kedamaian itu, rahasia tentang apa yang sebenarnya terjadi di dasar sumur tua tetap terkubur rapat, hanya diketahui oleh Aris yang kini berdiri abadi sebagai saksi sejarah. Getah yang mengalir dari tubuhnya adalah simbol dari kehidupan yang terus berlanjut, sebuah bukti bahwa cinta dan keadilan bisa mengalahkan kegelapan yang paling pekat sekalipun. Namun, bagi mereka yang memiliki niat buruk, perkebunan, lembah sunyi, tetaplah sebuah labirin tanpa jalan keluar yang siap menelan siapa saja yang berani menantang takdir. 2 dekade telah berlalu sejak Aris bertransformasi menjadi sang penjaga, dan kisah lembah sunyi kini hanya dianggap sebagai dongeng pengantar tidur bagi warga desa. Namun, ketenangan itu terusik ketika sebuah perusahaan agrobisnis raksasa, PT Mahkota Rimba, mendapatkan izin konsesi untuk meratakan seluruh perkebunan karet tersebut guna dijadikan lahan sawit. Mereka datang dengan mesin-mesin berat dan para teknisi yang tidak percaya pada tahayul, memandang barisan pohon karet tua itu hanya sebagai rintangan ekonomi yang harus segera disingkirkan. Pimpinan proyek, seorang pria ambisius bernama Hendra, memerintahkan pasukannya untuk memulai penebangan dari Blok C, area yang paling subur namun paling dihindari. Saat buldoser pertama mencoba menyentuh barisan pohon terdepan, mesin tersebut tiba-tiba mati secara mendadak dengan asap hitam yang berbau busuk keluar dari knalpotnya. Para mekanik bingung karena mereka menemukan sisa-sisa getah kental berwarna merah yang menyumbat seluruh saluran bahan bakar mesin tersebut, seolah-olah mesin itu baru saja dipaksa meminum darah. Hendra, yang merasa otoritasnya ditantang, mengambil sebuah gergaji mesin dan mencoba menebang pohon besar yang memiliki pola wajah manusia. Saat mata gergaji yang tajam itu menyentuh kulit kayu, suara jeritan pria yang sangat memilukan terdengar menggema ke seluruh penjuru hutan, membuat para pekerja jatuh berlutut karena ketakutan. Bukannya serpihan kayu, gergaji itu justru memuncratkan cairan hangat berwarna merah pekat yang membasahi wajah Hendra, meninggalkan aroma anyir yang tidak hilang meski dibasuh berkali-kali. Malam itu, para pekerja dicekam oleh teror yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Suara langkah kaki yang berat dan kaku terdengar mengelilingi tenda-tenda mereka, disertai dengan aroma melati yang bercampur dengan bau asam getah yang menyengat.
Beberapa pekerja melaporkan melihat sesosok pria tinggi dengan kulit yang tampak seperti kayu sedang berdiri diam di kegelapan, mengawasi mereka dengan mata yang bersinar hijau redup. Mereka menyadari bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan alam biasa, melainkan dengan hulu balang hutan yang sedang murka. Hendra tetap keras kepala dan menganggap semua itu adalah sabotase dari warga desa yang tidak setuju dengan proyek tersebut. Ia mengeluarkan perintah untuk membakar area Blok C esok pagi guna mempermudah pembersihan lahan. Namun, ia tidak menyadari bahwa dengan mengancam keberadaan pohon-pohon itu, ia telah memicu mekanisme pertahanan kuno yang tertanam di dalam tanah perkebunan. Aris, sang penjaga baru, mulai menggerakkan seluruh jaringan akar di bawah tanah untuk mengepung para penyusup tersebut sebelum matahari sempat terbit. Sebelum fajar menyingsing, tanah di bawah kamp PT Mahkota Rimba mulai bergetar hebat seolah-olah terjadi gempa bumi lokal yang sangat kuat. Akar-akar raksasa yang besarnya menyerupai tubuh ular piton mencuat dari dalam bumi, menghancurkan tenda-tenda dan melilit kendaraan berat hingga remuk seperti kaleng minuman. Para pekerja berlarian dalam kegelapan, namun mereka menyadari bahwa jalan keluar telah tertutup oleh dinding dahan karet yang saling mengunci secara ajaib. Hutan itu telah berubah menjadi penjara organik yang siap menelan siapapun yang berniat merusaknya. Hendra terjebak di dalam kabin truknya saat akar-akar pohon mulai menembus kaca depan dan melilit lehernya dengan kekuatan yang sangat masif. Ia melihat di depan matanya, sosok Aris muncul dari dalam batang pohon besar, bergerak perlahan dengan tubuh yang kaku namun penuh dengan energi destruktif. Wajah kayu Aris kini tidak lagi tersenyum tenang, matanya memancarkan kemarahan yang murni, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak getah merah yang membara di atas tanah. Aris mengangkat tangannya, dan seketika itu juga, gergaji mesin yang tadi digunakan Hendra melayang di udara, digerakkan oleh kekuatan tak kasat mata. Gergaji itu menyala dengan sendirinya, mengeluarkan suara raungan yang memekakkan telinga, dan mulai memotong bagian-bagian mesin berat milik perusahaan tersebut seolah-olah logam itu adalah mentega. Para pekerja yang mencoba melawan dengan senjata api mendapati bahwa peluru mereka tidak bisa menembus kulit kayu Aris. Justru peluru itu membalas dan melukai mereka sendiri. Aris ingin menunjukkan bahwa di wilayah ini, teknologi manusia tidak memiliki kuasa apapun dibandingkan dengan kehendak alam yang telah menyatu dengan arwah yang teraniaya. Di tengah kekacauan itu, muncul kembali arwah Sumiati dalam wujud bayangan putih yang melayang di antara pepohonan. Namun, kali ini ia tidak datang untuk menuntut dendam, melainkan untuk memberikan peringatan terakhir kepada mereka yang masih hidup. Ia membisikkan kata-kata dalam bahasa yang tidak dimengerti, namun getaran suaranya membuat para pekerja pingsan karena tekanan mental yang luar biasa. Sumiati dan Aris kini bekerja sebagai satu kesatuan, satu sebagai kekuatan fisik yang menghancurkan, dan satu sebagai teror psikologis yang melumpuhkan jiwa. Saat matahari akhirnya terbit, pemandangan di Blok C tampak seperti medan perang yang mengerikan, mesin-mesin berat telah terkubur di dalam tanah, dan para pekerja ditemukan terikat oleh akar pohon dalam posisi berdiri tegak, tidak bisa bergerak namun masih bernapas. Hendra ditemukan di dalam sumur tua, terjepit di antara celah batu dengan kondisi mental yang sudah hancur total. Ia terus-menerus bergumam tentang darah di dalam kayu, dan mata hijau yang tidak pernah tidur, menandakan bahwa kewarasannya telah diambil sepenuhnya oleh sang penjaga. Berita tentang kegagalan proyek PT Mahkota Rimba dan hilangnya kewarasan para pekerjanya menyebar dengan cepat, membuat pemerintah daerah akhirnya menetapkan Lembah Sunyi sebagai kawasan cagar alam yang terlarang bagi segala bentuk aktivitas industri. Namun, seorang pria tua misterius yang merupakan cucu dari Mandor Sudarmo diam-diam kembali ke desa tersebut. Pria bernama Baskoro itu membawa sebuah kotak hitam kuno yang berisi jimat-jimat ilmu hitam milik kakeknya, berniat untuk membebaskan jiwa Sudarmo yang ia yakini masih terperangkap di dasar sumur tua. Baskoro percaya bahwa jika ia bisa membangkitkan kembali energi gelap Sudarmo,
ia bisa mengendalikan seluruh perkebunan karet tersebut dan mendapatkan harta karun yang konon disembunyikan kakeknya sebelum tewas. Dengan menggunakan darah ayam hitam dan mantra-mantra terlarang, ia mulai melakukan ritual di pinggiran Blok C pada malam bulan mati. Ia mencoba menodai kesucian pohon aris dengan menyiramkan cairan kimia beracun ke akarnya, berharap bisa melemahkan perlindungan sang penjaga agar ia bisa mencapai sumur tanpa gangguan. Tindakan Baskoro menyebabkan luka yang sangat dalam pada kesadaran kolektif hutan tersebut. Pohon-pohon karet mulai menggugurkan daunnya secara serentak, dan getah yang keluar berubah menjadi hitam pekat dan beraroma busuk seperti bangkai. Aris merasakan rasa sakit yang luar biasa di setiap jengkal tubuh kayunya, menyebabkan ia tidak bisa bermanifestasi secara sempurna untuk menghalangi Baskoro. Namun, pencemaran ini justru membangkitkan sisa-sisa kegelapan Sudarmo yang tersimpan di dasar sumur, menciptakan anomali supranatural yang sangat berbahaya. Satu persatu, pohon karet yang telah terkontaminasi oleh ritual Baskoro mulai berubah menjadi monster kayu yang haus darah. Mereka tidak lagi mengikuti perintah Aris, melainkan bergerak secara liar dan menyerang apapun yang bernapas di sekitar mereka. Baskoro menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Ia tidak membangkitkan kakeknya, melainkan membangkitkan amarah bumi yang telah tercemar oleh kejahatan turun-temurun. Hutan itu kini berada di ambang kehancuran, terjepit di antara perlindungan Aris dan polusi spiritual yang dibawa oleh warisan Sudarmo. Aris, dalam kondisi yang melemah, mencoba berkomunikasi dengan arwah Siti untuk meminta bantuan kekuatan cinta guna memurnikan kembali tanah tersebut. Ia menyadari bahwa dendam dan kekuasaan tidak akan bisa mengalahkan kegelapan ini. Hanya pengorbanan yang tulus yang bisa menutup lubang hitam yang diciptakan oleh Baskoro. Di tengah hutan yang mulai membusuk, sebuah cahaya kecil mulai berpendar dari jantung pohon aris, mencoba melawan kepekatan malam yang dibawa oleh jimat-jimat hitam sang cucu mandor. Pertempuran terakhir pecah di sekitar sumur tua saat Baskoro mencoba memasukkan jimat terakhirnya ke dalam lubang sumur. Namun, sebelum jimat itu terjatuh, tanah di bawah kakinya meledak, dan sosok Aris muncul dengan wujud yang lebih besar dan lebih mengerikan, namun penuh dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Aris tidak lagi menggunakan kekuatan fisik untuk menyerang, melainkan mengeluarkan gelombang energi murni yang menghancurkan semua benda hitam milik Baskoro hingga menjadi debu. Baskoro berteriak saat melihat bayangan kakeknya, Sudarmo, ditarik keluar dari sumur oleh tangan-tangan cahaya milik Aris untuk diadili terakhir kalinya. Sudarmo muncul sebagai entitas bayangan hitam yang mencoba mencekik Aris, namun kehadiran arwah Sumiati yang kini bersinar terang menghalangi serangan tersebut. Terjadi benturan energi yang sangat dahsyat, menyebabkan pohon-pohon karet di sekeliling mereka bergetar hingga akarnya tercabut dari tanah. Baskoro yang mencoba melarikan diri justru terjepit di antara dua akar yang saling bertabrakan, membuatnya menjadi saksi hidup bagaimana sejarah kelam keluarganya akhirnya menemui titik nadir. Langit di atas, lembah sunyi, berubah menjadi merah menyala, mencerminkan peperangan antara cahaya pengampunan dan kegelapan dendam. Aris memeluk bayangan hitam Sudarmo, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan sebuah pelukan yang menyerap seluruh energi negatif tersebut ke dalam dirinya sendiri. Ia memilih untuk menanggung seluruh dosa dan kegelapan Sudarmo agar tanah ini benar-benar bersih dari segala kutukan masa lalu. Proses ini menyebabkan tubuh kayu Aris mulai retak-retak dan mengeluarkan cahaya yang sangat terang, membakar habis setiap sisa kontaminasi ilmu hitam yang ada di hutan. Sumiati membantu proses pemurnian ini dengan menyanyikan tembang Jawa kuno yang menenangkan jiwa-jiwa yang selama ini gelisah di bawah naungan pohon karet. Seketika itu juga, ledakan cahaya putih besar terjadi, meratakan seluruh bangunan darurat dan jimat-jimat di Blok C. Saat cahaya itu mereda, Baskoro ditemukan telah meninggal dalam posisi bersujud di depan sumur. Wajahnya tampak tenang seolah-olah ia telah mendapatkan pengampunan di detik-detik terakhirnya. Arwah Sudarmo benar-benar telah lenyap, tidak lagi menjadi beban bagi bumi, sementara Sumiati akhirnya menghilang menuju alam keabadian dengan damai.
Aris masih berdiri di sana, namun tubuh kayunya kini tampak lebih putih dan bersinar, menjadi monumen yang sepenuhnya murni. Hutan karet yang tadi tampak membusuk seketika kembali menghijau dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Daun-daun baru tumbuh, dan bunga-bunga hutan mulai bermekaran di sepanjang jalan setapak, mengeluarkan aroma wangi yang mengalahkan bau getah yang tajam. Perkebunan, lembah sunyi, telah melewati ujian terbesarnya. Ia bukan lagi tempat yang berhantu, melainkan tempat yang suci. Aris telah menuntaskan tugasnya sebagai penjaga, dan kini ia bersiap untuk beristirahat dalam keabadian sebagai bagian dari alam yang ia cintai. Kini, lembah sunyi benar-benar sesuai dengan namanya, sebuah wilayah yang tenang, damai, dan penuh dengan kehidupan alami yang tidak tersentuh oleh keserakahan manusia. Warga desa tidak lagi merasa takut untuk melintas di pinggiran hutan, karena mereka merasakan aura perlindungan yang hangat terpancar dari dalam rimbunnya pohon karet. Pohon manifestasi Aris kini telah tumbuh menjadi pohon raksasa yang puncaknya menembus awan, dengan guratan wajah yang kini tampak sangat bahagia dan damai, menjadi pusat dari seluruh ekosistem di sana. Tidak ada lagi getah merah yang menetes, setiap pohon karet di sana kini menghasilkan getah putih yang paling murni, yang konon memiliki khasiat penyembuh bagi mereka yang berhati tulus. Sumur tua yang dahulunya menjadi tempat pembuangan mayat kini telah tertutup oleh tumpukan batu alam yang indah dan ditumbuhi oleh tanaman rambat berbunga melati. Tempat itu telah bertransformasi dari simbol kematian menjadi simbol kehidupan yang abadi. Legenda Aris dan Sumiati tetap diceritakan, namun bukan lagi sebagai kisah hantu yang menyeramkan, melainkan sebagai kisah kepahlawanan tentang cinta dan pengorbanan. Setiap malam Jumat Kliwon, warga desa sering melihat sepasang cahaya putih dan hijau menari-nari di atas pucuk pepohonan karet, bergerak selaras dengan irama angin malam. Mereka percaya bahwa itu adalah Aris dan Sumiati yang sedang mengawasi tanah mereka, memastikan bahwa kedamaian yang telah dicapai dengan susah payah ini tidak akan pernah terusik lagi. Perkebunan itu kini menjadi paru-paru bagi daerah sekitarnya, memberikan udara segar dan ketenangan bagi siapa saja yang merasakannya dari kejauhan. Bagi mereka yang mencoba masuk dengan niat buruk, hutan itu tetap akan menyesatkan mereka, namun bukan untuk menyiksa, melainkan untuk memberikan pelajaran tentang kerendahan hati sebelum mereka dikembalikan ke pinggir hutan. Aris telah menciptakan sebuah sistem keseimbangan di mana alam dan arwah hidup berdampingan secara harmonis. Rahasia tentang pembunuhan di tahun 1985 kini telah tertutup rapat oleh lapisan-lapisan kayu yang kuat, menjadi nutrisi bagi pertumbuhan masa depan yang lebih baik.